tren ke depan nih Pak, dari hal user, merchant sendiri yang akan berkembang. Tadi kan ada informal mungkin di sosial media. Selain itu, adakah yang mungkin akan terdevelop di kedepannya? Saya rasa kalau seperti yang kita tadi bahas tentang storefront, specialty platform, social commerce, quick commerce, ya ini hal yang masih relatif sangat baru di Indonesia. Memang kita melihat di negara-negara yang sudah lebih maju lain, ya seperti di Amerika, di Korea dan sebagainya, sudah kita lihat trennya ke sana. Ya sehingga kalau menurut hemat kami ranah-ranah ini mungkin masih akan menjadi prospek pertumbuhan yang sangat promising bahkan untuk beberapa tahun ke depan karena masih sangat nascent gitu ya bahasanya mungkin ya masih sangat baru bagi Indonesia, potensinya masih sangat besar. Sebagai gambaran transinvestasi Bukalapak pada 2022 atau jangka panjang, adakah rencana masif investasi anorganik di sektor keuangan? Kita selalu melakukan evaluasi tidak hanya di sektor keuangan sebetulnya ya. Dan kembali lagi bahwa Bukalapak itu sebuah perusahaan yang engage di berbagai macam vertikal saat ini ya sehingga kita terus melakukan analisa, kita terus mempelajari potensi-potensi tidak hanya di sektor keuangan tapi juga di sektor ranah-ranah di lini-lini lain selama itu membantu para mitra kita, para merchant kita ya. Memang sektor keuangan menjadi yang pertama kita luncurkan di tahun 2022 ya. Tapi kedepannya kita berharap inovasi dan value add yang bisa kita tawarkan bagi para pengguna dan stakeholder kita itu tidak hanya di satu lini, tapi mencakup berbagai lini industri yang ada, yang sudah dipartisipasikan oleh Bukalapak sampai saat ini. Oke, Pak, kalau boleh di mention gitu ya Pak, berapa anggaran capital expenditure 2022 atau multi-years-nya Bukalapak nih Pak? Untuk saat ini mungkin saya kembali ke ranah yang sudah kita disclosure ya, di mana seperti diketahui di akhir 2021 kita melakukan EGM (Extraordinary Shareholder Meeting) yang mengalokasikan sekitar 33%, 30-33% dari dana IPO untuk business development. Secara garis besar business development ya. Memang tentunya itu tidak akan semuanya kita pergunakan di 2022 ya, karena memang kita juga tahu bahwa IPO ini is once for all gitu, hanya sekali terjadi ya, sehingga kita akan melakukan planning ini menggunakan dana-dana ini untuk membangun bisnis kita ke depan sehingga semoga membawa Bukalapak tuh namanya path to profitability dalam jangka waktu yang tidak lama lagi semoga. Oke Pak, bisnis perbankan kan bisa kita lihat sebagai bisnis yang padat modal begitu ya Pak. Nah, apakah ada kesiapan yang sudah dipersiapkan mulai dari sekarang untuk selalu injeksi modal di bisnis Bank Alo ini misalnya? Ya, saya rasa untuk potensi ke depan ya kita selalu mensupport apa yang menjadi target daripada investasi dan visi kita ya. Namun ini semua akan kita lakukan bersamaan dengan para partner lain. Seperti diketahui ini adalah multi ekosistem, multi partner. Ini adalah sebuah konsorsium ya, di mana kita masing-masing akan mengkontribusikan kita punya value add ya, seperti masing-masing player memiliki user target yang berbeda-beda, menawarkan yang berbeda-beda, service yang berbeda-beda ya. Dan ini juga mungkin satu hal yang menarik adalah Bukalapak di Bank Alo ini menjadi pemegang saham kedua terbesar. Ya, yang ini menjadi sebuah testimoni ya, di mana artinya bahwa kita dilihat memberikan nilai tambah yang sangat differentiated ya, sehingga karena secara financial sebetulnya sangat menarik sehingga tentunya semuanya ingin mendapatkan porsi lebih besar dan kita sangat menghargai diberi kesempatan untuk menjadi pemegang saham kedua terbesar ya, artinya dilihat bahwa kita memberikan sebuah value add yang differentiated. Jadi bentuk kolaborasi ini dilihat sebagai memberikan sangat manfaat karena punya segmen pasarnya masing-masing begitu ya, punya sasarannya masing-masing ya Pak tadi. Pak, sebagai closing statement kita di siang hari ini ya, bagaimana ekspektasi Pak Teddy dalam 3 kata untuk iklim bisnis di tahun 2022? Tumbuh, berkembang, dan inovatif.